Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah, puji syukur. Mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah terlimpah ruah kepada habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan terus kita bersalawat kepadanya. Allahumma sholli ala nabiyil hasyimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah syukur sepenuh langit dan bumi. Pagi hari ini kembali untuk saya pribadi dibisakan oleh Guru Agung untuk bisa menikmati sajian menu Allah melalui Manaqib Online Internasional pagi hari ini. Mari sama-sama kita ngalap berkah dari kitab hasil karya Guru Agung kita, yaitu kitab Fadhailus Syuhur. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kitab Fadhailus Syuhur, izinkan saya untuk menyampaikan firman Allah dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 16 dan 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله العظيم. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Ketika ada seorang hamba yang berdoa lalu menyampaikan kepada Allah seperti ini. Ya Allah, aku sudah beriman kepadamu ya Allah. Sholat sudah, puasa suka, manakiban rajin, zikirnya ya menurut saya sudah banyak. Khotaman suka saya baca, maka saya sudah beriman ya Allah kepadamu, maka aku minta kepadamu ya Allah ampuni dosaku dan jauhkan aku dari panasnya api neraka. Ketika ada seorang hamba yang berbicara seperti itu lalu berdoa kepada Allah seperti itu. Pertanyaannya, apakah Allah akan langsung mengampuni dosanya? Ternyata jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah SAW pun sudah banyak orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Tapi kenapa mereka mengaku beriman? Karena takut dibunuh dan takut kelaparan. Maka itu tergolong sebagai orang-orang yang munafik namanya. Apakah di zaman ini ada yang seperti itu? Ada. Gitu. Bisa jadi. Gitu ya. Dia mengaku iman kepada Allah, sudah melakukan ini, melakukan itu. Dia baik, ternyata di belakang malah mengatur siasat untuk menghancurkan agama yang dibawa oleh baginda Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kita yang sudah merasa saya khotaman, saya baca terus, zikir saya perasaan sudah banyak, manakiban tidak pernah saya tinggalkan. Berarti berhak dong saya mendapat kebahagiaan, berhak dong saya jadi orang sukses, berhak dong saya jadi orang kaya. Betul, boleh. Tapi semuanya berproses. Semuanya berproses. Ada orang yang sudah ditalqin, tidak lama dari setelah ditalqin, beberapa bulan ternyata usahanya jadi makin bagus, sukses, yang tadinya kemanakiban dia ngecer,
akhirnya tidak lama ikut menakiban, rajin menakiban, zikirnya banyak, akhirnya ternyata apa? Dibuktikan dia oleh Allah Subhanahu wa taala langsung diberikan keberkahan, motor, bisa beli motor, beli ini, beli itu. Ada yang seperti itu? Ada. Riadohnya berarti bentuknya seperti itu. Maksudnya kenapa? Kok bisa cepat langsung punya motor? Karena biasanya orang yang belum punya motor, sebelum punya motor, dia ngomong, ya Allah, aku pokoknya ya Allah, Abah, kalau aku sudah dikasih motor, pokoknya aku akan makin rajin datang ke Manakiban. Ini percepat, dikasihlah dia motor. Itu riadoh untuknya. Setelah punya motor, apa dia akan makin rajin Manakiban, apa justru dia akan makin leluasa mengejar dunianya. Usaha, ngojek, jalan-jalan, nggak lupa jadwal-jadwal Manakiban. Riadohnya seperti itu. Ada lagi orang yang dikasih riadohnya, tadinya usaha, dia punya usaha, pebisnis, dagang, apapun itu. Ikut Manakiban, makin cinta, Manakibannya makin rajin, zikirnya makin rajin, makin banyak. Khotamannya suka dibaca. Tapi ternyata mengalami kemunduran, misalnya gitu ya. Itu pun riadohnya ke situ. Apakah setelah mundur dia akan tetap manakiban, tetap khotaman, tetap zikir, atau justru makin dipantang? Kenapa? Karena kalau ternyata dia pantang menyerah, setelah diturunkan, diriadohkan, diuji dengan susah, diuji dengan kemunduran, tapi dia tetap manakiban, tetap khotaman, zikirnya makin banyak, maka kesuksesan di depan mata akan berlipat ganda dari sebelumnya. Tapi semuanya pilihan. Kita pengen yang mana nih? Apa kita pengen usahanya langsung makmur, langsung mantap, langsung sukses setelah ikut dengan Abah? Berarti satu, zikirnya, amaliyahnya harus di atas rata-rata. Tidak ada boleh kendor-kendoranya sedikit. Atau ada orang pengen sukses, kaya raya, berkahnya luar biasa berlimpah. Zikirnya tidak, ya standar-standar aja. Khotamannya ya seperti biasa aja. Manakiban ya ini aja gitu. Tapi pengen cepat kaya, pengen cepat sukses. Gimana caranya? Ada lagi alternatif kedua. Caranya gimana? Diuji dengan segala kesusahan, dengan segala ujian rumah tangga dan sebagainya. Jadi pilih, mau kaya dengan cara diuji dengan susah, apa mau kaya raya, sukses, diuji dengan kita mengamalkan amaliyahnya harus di atas rata-rata. Jawabannya, survei membuktikan dua-duanya banyak yang bingung, banyak yang dipikirkan. Satu, saya pengen sukses, pengen kaya raya, pengen berhasil. Ya, setelah ikut dengan Abah. Tapi saya pun nggak mau diujinya kelamaan, misalnya gitu ya. Tiba-tiba saudara menjauhi, tetangga saudara menjauhi, keluarga menjauhi, ditinggalkan istri, dan banyak halnya. Nggak mau seperti itu pun. Atau mengamalkan amaliyah di atas rata-rata. Aduh, jangankan yang banyak-banyak, yang ada aja kadang masih keteteran. Nah, kita mau begitu kan orangnya. Maka orang yang akan mencapai kesuksesan yang luar biasa setelah ikut dengan guru agung, maka salah satu syaratnya di surah Ali Imran ayat 17 ini, ada yang harus kita lipat gandakan, harus di atas rata-rata. Apanya? Yang pertama, as-sabirin, yaitu kesabaran kita. Sabar kita setelah ikut dengan Abah, harus di atas rata-rata. Kita pakai peci merah putih, kita pakai seragam kupluk merah putih, sholat di hadapan umum, di masjid umum, itu di situ tantangan luar biasa. Ini riadoh, pasti kita akan jadi sorotan. Akan jadi pandangan orang-orang, pemikiran orang-orang, ocehan, omongan orang-orang. Nah, gimana nih? Berarti sabar kita harus di atas rata-rata. EGP saja, emang gua pikirin. Toh kita sedang mengikuti guru agung kita, dan kita sedang mengikuti, berarti sedang mengikuti ajaran daripada baginda Kangjeng Nabi besar Muhammad SAW. Sabarnya harus di atas rata-rata. Kedua, wassadiqin.
Kita pun harus berlaku benar. Benar dalam ucapan, benar dalam tingkah laku. Jangan sampai kita mengatasnamakan Abah. Kata Abah harus begini, kata Abah harus begitu. Tapi sesungguhnya sumbernya tidak dari Abah, tidak dari begitu. Itu hanya ngarang pribadi misalnya. Ada yang seperti itu, bisa jadi. Itu kan Allah untuk kita ikhwan semuanya. Dituntut untuk berkata benar. Ala sidqi maka dituqab. Ini adalah prinsip daripada baginda Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lihat di Manqobah. Bulan ini di Manqobah ke-8. Berkata benar. Prinsip daripada Tuhan Syekh itu. Maka benarnya kita dalam ucapan, benarnya kita dalam tingkah laku, ini termasuk akhlak. Maka harus di atas rata-rata. Sabarnya, kebenarannya, semuanya harus di atas rata. Sabirin, wassadiqin, walqanitin. Ketaatan kita pun kepada Allah harus di atas rata-rata. Banyak kemauan, banyak keinginan. Orang sudah tidur, kita mah belum tidur. Orang masih tidur, kita sudah bangun lagi. Kan gitu. Ini ajaran. Dituntut kita seperti itu. Taatnya harus lebih. Orang melaksanakan sholat dari azan ke qomat saja setengah jam. Kita mah sedang dipertaruhkan setiap detiknya. Itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bukan hitungan hari, hitungan jam, hitungan menit. Tapi per detiknya diperhitungkan di hadapan Allah. Bahkan kata Abah, kalau ada sopir lagi nyetir di jalan tol. Tiba-tiba kalau kata bahasa Sunda, ngelenyap. Ngelenyapnya tidur sedikit. Gitu. Maka bisa jadi dia sudah ada di jurang. Celaka dia. Begitu juga hati kita. Ketaatan kita diperhitungkan bukan lama hari, lama jam, menit. Tapi per detiknya lengah saja per detik itu, celaka kita. Masya Allah. Kita diajarkan sholat di awal waktu. Maka keluar dari lisan Guru Agung, sholatnya khusus orang yang sudah ditalkin saja. Kita semuanya ikhwan akhwan. Walaupun sholatnya sendiri, tapi dianggap berjamaah. Tapi hati-hati memaknai ini. Yang dianggap berjamaah itu yang gimana? Sholat yang ikut dengan Guru Agung. Kalau Guru Agung sholatnya di awal waktu, lalu kita pun sholatnya di awal waktu, maka sama dengan walaupun kita di Bogor, di Jakarta, dimanapun itu, berarti sama dengan kita, walaupun sholat sendiri, kita sedang bermakmum kepada Guru Agung. Terus seperti itu. Jadi jangan sholat sendiri, sholat ya tapi pengen dianggap berjamaah. Sedangkan sholat johornya misalnya 2:30. Ya nggak bisa berjamaah kepada imam siapa yang sholat 2:30. Kalau 2:30 itu pengersa Abah saja sudah siap-siap lagi untuk mau sholat. Datangnya sholat asar. Akan sholat, kalau waktu di Bogor dengan waktu di Ciamis kan beda. Betul. Tapi pengersa Abah menggarisbawahi dengan sholat di awal waktu. Minimal 5-10 menit sebelum adzan sudah siap. Maka ketika datang adzan kita sudah siap. Di Ciamis begitu Abah, kita pun di sini. Ruhnya terpantang terus kepada Guru Agung. Maka sholatnya kita sendiri tapi dianggap berjamaah. Al-Qanitin, ketaatan kita. Hitungannya bukan per hari, per menit, tapi per detiknya sesuai detak jantung kita. Terus semuanya dipertaruhkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus di atas rata-rata. Harus beda dengan yang lain. As-sabirin, was-saniqin, wal-qanitin, wal-munfiqin. Infak, sodakoh, baiknya, dermawannya, ikhwan yang sudah ditalkin itu pun harus beda dengan orang yang belum ditalkin. Dan kalau mau berinfak, bersodakoh, beramal jariah, jangan nungguin jadi orang kaya. Saya mau berkhidmat buat manakiban, tapi nanti kalau sudah jadi orang kaya, usahanya sudah goal dan sebagainya, bisnisnya sudah dan sebagainya. Gak usah begitu.
Kalau mau berinfak sedekah beramal jariah, nggak usah nunggu orang kaya. Kapanpun, dimanapun bisa. Kalau mau jadi pemangku manakib, nggak usah nungguin banyak duit. Oh, kiai kan kalau manakiban itu minimal harus nyiapin ini, nyiapin itu. Apalagi datang wakil talkin. Wakil talkinnya lebih dari 1, 2 kan semuanya. Karena pesan Abah. Abah mah nitip kakinya, nitip perutnya. Berarti harus diperhatikan itu. Betul? Berarti kan butuh, tidak bisa dipungkiri, butuh tiun yang besar. Maka cari cara mau berinfak, bersedekah, mau jadi pemangku manakib. Kalau belum bisa menjadi pemangku manakib di rumah sendiri, cari tempat-tempat manakiban dimanapun. Di mana ada manakiban, ikutan. Saya mau ikutan, bawain air 1 dus. Misalnya gitu. Silahkan. Jangan ngelihat, ini kan pemangkumnya orang kaya. Kalau cuma air mah dia pun banyak. Gitu ya. Tidak seperti itu. Kalau mau berkhidmat, berkhidmat saja. Toh pasti diterima. Kalau sudah dibawa. Saya mau bawa roti ini, saya mau bawa ini, mau bawa itu. Ikut berkhidmat di setiap manakiban dimanapun, semampu kita, maka otomatis infak sedekah kita itu akan jadi khidmat kita kepada guru agung, dan otomatis kita menjadi pemangku manakib juga sama. Kalau memang belum bisa, belum dimampukan untuk manakib di rumah sendiri, di tempat sendiri. Itu alternatifnya, kenikmatan itu luar biasa dari guru agung diajarkan seperti itu. Mau berinfak, bersedekah, jangan nungguin jadi orang kaya, jangan nungguin banyak duit. Kita mampu dimanapun ada tempat manakiban, jangan selalu kita yang pengen dijamu, kita juga boleh dong menjamu. Gimana caranya? Oh iya, apa yang belum ada di tempat manakiban semuanya ada, tapi belum ada kerupuk. Saya mau bawa kerupuk aja. Mampu kok saya kerupuk, saya mampu kalau cuma kerupuk. Oh iya, di sini belum ada ini buat airnya, gitu ya. Bawa airnya. Seperti itu. Wal munfiqin, infak sedekahnya orang yang sudah ditalqin, kita ikhwan akhwan murid panggil sahabat diajarkan menjadi hamba-hamba yang dermawan. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Harus di atas rata-rata. Karena sesuai keinginan kita, kemauan kita pun, kalau dikasih berkah dari Allah, rezeki yang berkah itu, pengennya yang banyak. Gimana mau banyak kalau kitanya juga nggak pernah ngasih ke orang dengan banyak. Jadi, ngasih sedikit setiap tempat manakiban ikutan berkhidmat, maka sama dengan kita lagi nyelengin keberkahan Allah yang banyak yang akan dilimpahkan kembali buat kita mulai berkah karomah guru agung. Wal munfiqin wal mustaghfirina bil ashar. Getarkan arasnya Allah dengan terus beristighfar kepada Allah. Bahkan kejembar rohmaniyah Abah. Bahkan Abah sampai ngomong begini kepada pengusaha Umi. Hayo Mi, kalau udah jam 22.38, mumpung masih seger, zikirnya supaya bisa makin banyak, ayo, Amalia. Khawatir kalau jam 2 takut susah bangunnya, takut kecapean, nanti zikirnya malah melehoy. Mendingan sekarang mumpung masih seger, so, pulang dari tempat manakiban, langsung lakukan Amalia. Apalagi yang naik mobil, di jalan. Sampai ke rumah udah beres kita Amalia. Masya Allah. Ini sama dengan kita sedang menggetarkan arasnya Allah. Kita sedang beristighfar, bermunajat kepada Allah. Terus celah, cara, alat udah dikasih sama Guru Agung. Tinggal mau atau tidak kita untuk mengamalkannya, mau atau tidak kita untuk melaksanakannya. Maka di bulan ini, lamnya, Zulhijjah, lamnya ada lazat. Kelezatan mana lagi yang harus kita pungkiri? Semua kelezatan dalam ibadah sudah dicontohkan, sudah diberikan oleh Guru Agung kita. Kenikmatan mana lagi yang tidak diberikan oleh Guru Agung? Semuanya dilimpah ruahkan kepada kita semua. Tinggal mau atau tidak kita untuk bisa merasakan dan menikmati lezatnya ibadah yang dibawa, dicontohkan, diberikan, dibimbingkan oleh Guru Agung kepada kita semuanya. Semoga kita semua terus diistiqomahkan untuk bisa mengamalkan, mengamankan, melestarikan ajaran dari Guru Agung kita. Dan terus jangan dikasih kendor. Selama masih kita bisa berkhidmat kepada Guru Agung, yuk kita berkhidmat.
Punya mau nggak punya mau zikir, punya mau nggak punya mau khotaman, punya mau nggak punya mau manakiban. Online, offline, dimanapun kita berada, yakin Abah selalu bersama kita. Terima kasih Bunda Haya, Bunda Sari, para Sofiatno, terima kasih Pemangku Manakib, terima kasih para wakil talqin, terima kasih semuanya. Terutama kita aturkan terima kasih kepada Guru Agung kita Panglesa Abah dan Umi yang terus membimbing kita kapanpun dimanapun kita berada. Terus kita istiqomah, ikut dengannya, maka akan terbawa kepadanya. Kita hormati Panglesa Abah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maafkan saya lahir batin. Sampai ketemu besok kita di Jagat Aras, insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inna minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.